Di beberapa hari yang lalu itu aku sempet jalan-jalan ke Manado. Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, tapi karena aku ada tugas untuk ngeaudit di sebuah perusahaan yang ada di Manado, jadi ya sekalian jalan-jalan. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian beberapa tempat yang aku kunjungi selama aku di Manado. Ini aku udah bikin listnya karena biar nggak lupa. Sebenarnya aku rencananya tuh kemarin pengen sambil ngevlog kan, cuman ternyata aku nggak banyak waktu untuk ngevlog karena kan ya balik lagi aku kesana itu bukan untuk liburan tapi untuk bekerja gitu. Langsung ke perjalanan aja ya. Di awal perjalanan di situ aku tuh naik pesawat. Aku naik pesawat Batik Air. Di Batik Air itu kita dapet roti sama air minum. Surprisingly aku nggak nyangka banget ternyata rotinya tuh enak. Aku tuh dapet roti yang dalamnya tuh kayak cream cheese gitu, jadi rasa keju tapi krim. Nah itu tuh enak banget sumpah. Aku nggak menyangka kalau misalnya roti pesawat tuh enak gitu. Kemudian aku di sana itu disewain hotel sama klien aku itu di West Prime Hotel. Tapi ini West Prime ya, bukan Grand West Prime. Itu West Prime di pinggir Laut Bunaken. Jadi view dari hotel aku itu bener-bener langsung ke Laut Bunaken. Pemandangannya bener-bener langsung Laut Bunaken gitu. Setiap pagi atau malam, pokoknya setiap sunset atau sunrise itu aku selalu ngeliat ke Laut Bunaken. Next, oh ya, pas aku nyampe itu aku makan ayam. Aku nggak nyangka itu tuh ayamnya bakal dapet yang gede banget. Aku mesen itu kan karena aku lapar ya. Aku waktu itu baru flight dan nyampe itu baru makan siang kan. Nah itu tuh aku bener-bener lagi lapar-laparnya, dan viewnya tuh bener-bener langsung ke laut kan. Jadi tuh rumah makannya tuh bener-bener di depan West Prime. Jadi West Prime ini tuh tempatnya strategis gitu loh, di Mega Mall, Megamas, kawasan Megamas Mall gitu. Nah di situ tuh isinya makanan semua. Jadi bener-bener kayak aku mau makan apa aja tuh ada di sana gitu. Lalu aku jalan-jalan dulu di sekitar situ, dan ternyata ada kayak tempat, aku nggak tahu sih itu sebenarnya bukan taman ya, tapi kayak udah jalanan biasa aja. Itu ada tempat-tempat kayak anak-anak naik sepeda gitu, jadi tuh ada sewa sepedanya juga gitu. Nah terus habis itu aku jalan-jalan aja sama tim aku, sama teman-teman kantor aku di pinggir-pinggir Laut Bunaken, dan kita lagi ngeliat sunset sih, bagus banget sumpah. Itu bener-bener kayak capek ya abis flight, terus tiba-tiba dapet pemandangannya kayak gitu tuh bagus banget sumpah. Terus abis itu kita dapat sarapan ya, kalau misalnya di hotel pasti selalu dapat sarapan ya. Nah di situ viewnya dari aku sarapan itu setiap pagi selalu Laut Bunaken gitu. Nah terus pokoknya kehidupan aku selama dari hari Senin sampai Jumat ya cuman bolak-balik kantor, karena kan aku kerja ya guys di sana. Jadi kayak bolak-balik ke kantor klien, dan aku emang nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak berangkat pagi pulang sore ya langsung masuk hotel gitu. Jadi juga aku makan di salah satu restoran di depan itu namanya Tuna House. Itu dia jualan seafood, tapi nggak semua seafood sih, kayak kepiting lobster tuh nggak ada, lebih ke tuna karena kan namanya Tuna House ya. Jadi kayak ada makanan kayak cumi, udang, sama ada tuna sih. Itu mungkin seafoodnya itu aja ya, tapi itu lumayan enak sih menurut aku, dan harganya juga mulai affordable, juga cukup affordable gitu, dan rasanya juga enak. Nah jadi karena kehidupan aku dari Senin sampai Jumat hanya bekerja, cuman bolak-balik kantor klien hotel, kantor klien hotel, situ aku hari Sabtu minggunya itu aku pergi untuk jalan-jalan. Nah ini aku memutuskan untuk ke Bunaken. Jadi aku sama tim aku itu nyewa trip, jadi kayak sewa trip gitu untuk membawa kita ke sana. Karena kan kalau misalnya kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita harus beli tiket perahunya sendiri itu berapa gitu kan, tiket kapal itu berapa, dan kayaknya ribet nggak sih. Jadi kita prefer untuk sewa trip aja. Jadi waktu itu kita sewa trip di Bali Chan Trip. Aku lupa ya, kayaknya sekitar 200 atau 250 ribu gitu per orang. Jadi itu nggak private, jadi kita bareng-bareng sama yang lain. Tapi kebetulan aku waktu itu dapet yang orang-orang tuh banyak cancel, jadinya seolah-olah itu jadi private trip, padahal aku ngambilnya nggak private trip gitu. Nah di sana tuh kita bakal dapet kapal, kita naik kapal, jadi satu kapal itu yang nganterin kita ke 3 pulau. Jadi sebenarnya tuh tripnya itu untuk 3 pulau ya guys, jadi pulau Bunaken, Nain, sama Siladen Island atau Pulau Siladen. Nah cuman karena kemarin itu kita jalan-jalannya di bulan Desember, emang laut-laut lagi pasang-pasangnya, jadinya kita nggak ke
Nain gitu, Pulau Nain, karena kalau Pulau Nain itu kan dia identik dengan pasirnya yang naik gitu. Itu kan bagus banget ya. Nah, tapi karena kondisi laut pada bulan Desember itu sedang naik-naiknya, sedang pasang-pasangnya, jadi kita nggak ke Nain, dan kayaknya agak beresiko kalau misalnya kita ke sana, karena perjalanan dari Manado ke Pelabuhan Manado ke Bunaken pun itu agak serem ya guys, karena ombaknya tinggi banget gitu. Jadi sebenarnya dari orang trip itu menyarankan kalau misalnya pengen pulau trip gitu, kalau misalnya mau jalan-jalan ke Bunaken itu tuh jangan di bulan Desember. Katanya tuh bulan-bulan bagus tuh bulan-bulan Oktober ya kalau nggak salah. Nah di situ itu lagi bulan-bulan bagusnya pulau-pulau gitu loh kalau nggak salah. Nah jadi jangan di bulan Desember. Nah kemarin kan karena emang kebetulan aku dapet tugas negaranya itu di bulan Desember, dan emang ya udah kita sekalian jalan-jalan gitu. Jadi kan emang nggak memperkirakan hal itu, dan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadinya ya udah deh, akhirnya kita nggak ke Pulau Nain, kita cuma ke Siladen dan ke Bunaken. Nah di Bunaken itu kita snorkeling. Itu snorkeling itu sebenarnya dari 250 itu udah dapat paket snorkeling, tapi cuman dapat apa ya, kacamata sama pelampung ya kalau nggak salah. Nah itu untuk kayak kaki kataknya, kalau misalnya kita mau nambah kaki katak atau baju berenang itu nambah lagi gitu loh, bayar gitu. Tapi kayak untuk kacamata renang, bukan kacamata ya, lebih ke masker renangnya sama pelampungnya itu dapat dari si 250 itu gitu. Tapi kemarin karena aku pengen nambah kaki katak, aku nambah kalau nggak salah 50.000. Nah ini informasi tambahan juga, jadi buat temen-temen yang minus, jadi tuh bisa banget untuk snorkeling. Kan banyak banget orang yang kayak, ih aku matanya minus, aku kayak sayang banget sih kalau misalnya snorkeling tapi matanya minus, kan kayak ngeblur, nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah fun fact-nya, aku tuh baru tahu juga, karena kan aku baru pertama kali snorkeling ya, jadi di sana tuh menyediakan masker itu kacamata berenang ya guys, tapi karena dia bentuknya sampai hidung, itu jadi kayak masker, mereka nyebutnya masker. Jadi masker mereka atau kacamata renang mereka itu ada minusnya, bahkan minusnya tuh ada sampai 5 ya kalau nggak salah. Itu semaksimalnya 5 atau 6, aku lupa, pokoknya semaksimalnya itu ada. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya mata kita minus, karena kita bisa minta cocokin aja gitu, kayak pas atau enggak ya, mungkin nggak sepas minus mata kita ya, at least nggak burem banget gitu loh, kita bisa minta sama mas-masnya kacamata minus gitu. Nah tapi kemarin itu aku memutuskan untuk pakai softline, jadi aku nanya kan kalau semisal pakai softline itu bisa atau enggak. Nah katanya bisa gitu, cuman aku nggak tahu ya kalau untuk diving, ada yang bilang bisa, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya kalian tanya aja atau konsultasi aja ke komando trip kalian gitu, karena aku nanya gitu kan kayak kalau misalnya pakai softline boleh atau enggak, karena aku cuman sebatas snorkeling yang cuman berenang di ya laut kedalaman laut 5 meter itu, jadi aman-aman aja sih. Dan karena kan aku nggak masuk ke lautnya ya, maksudnya nggak ke dalam laut, karena aku cuman berenang di permukaan aja kan, ngambang gitu, jadi ya kayak aman-aman aja kalau misalnya aku pakai softline gitu, karena itu emang bener-bener kenceng guys, karena kan biar airnya nggak masuk ke muka ya, jadi kayak aman gitu. Jadi itu fun fact ya guys buat temen-temen yang belum tahu kalau misalnya kita tuh bisa snorkeling gak sih dengan mata minus, itu bisa, jadi jangan khawatir. Dan yang buat orang-orang yang bisa berenang, untuk snorkeling juga aman, karena kan ya kita snorkeling itu pakai pelampung ya, bisa pakai pelampung bisa enggak, jadi mau bisa berenang nggak bisa berenang tuh bisa snorkeling. Jadi kalian bisa pakai pelampung, ya udah kan pelampung ngambang, kalian udah tinggal berenang aja dan kalian lihat pemandangan yang cantik banget. Nah kalau misal untuk diving juga setauku bisa berenang nggak bisa berenang tuh aman, karena kalau diving justru lebih aman dia tuh, karena punya tour guide-nya sendiri, maksudnya punya penjaganya sendiri gitu loh, karena kan dipegangin ya. Dan untuk bisa menyelam ke bawah itu butuh ada yang narik, tapi butuh beban gitu loh, jadi nggak bisa sendiri, nggak akan dilepas sendiri, tapi emang akan dibantu gitu. Itu kalau misalnya divingnya akan ditemani sama tour guide-nya satu-satu. Tapi kalau misalnya snorkeling itu biasanya tour guide-nya satu untuk misalnya berlima gitu. Jadi kalau snorkeling itu lebih ke bebas sih, karena kan kita pakai pelampung ya, dan ya asal jangan jauh-jauh dari kapal kita aja sih, jadi masih aman gitu. Jadi mau minus gak minus, mau bisa berenang gak bisa berenang, itu tetap bisa ngerasain yang namanya snorkeling dan diving gitu. Dan Bunaken tuh bagus banget sih guys, kayaknya kalau misalnya Raja Ampat itu lebih bagus ya, cuman kan aku kemarin lagi di Sulawesi Utara di Manado, itu kan di Bunaken ya. Jadi ya kita coba first time snorkeling kita di Bunaken.
Oke. Terus habis itu di Bunaken itu aku beli banyak banget manik-manik gelang gitu guys, kayak lucu banget. Aduh aku ada lagi, wait aku lihat dulu. Nih aku beli ini super lucu banget, ini harganya cuma 5.000, ini dijual di Bunaken. Ini bener-bener banyak banget yang jualan ini, lucu deh. Ini ada berbagai macam warna ya, ini aku beli yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warna hitam, segala macam. Pokoknya ini kayak kerang dari sana nggak sih, karena kan di sana kan pulau ya, jadi kayak udah pasti mereka mengambil langsung dari sana gitu. Jadi kayak lucu banget nih, oleh-oleh dari Bunaken. Aku beli ini harga 5.000 satunya, murah banget ya. Nah terus juga sana jualan baju banyak deh kalau di Bunaken. Cuman ya Bunaken itu kan emang tempatnya snorkeling ya guys, jadi emang gak banyak tempat yang bisa dikunjungi, maksudnya kita bisa explore gitu nggak ada. Tapi kayak ada hutan Bunaken atau apa gitu, aku kurang tahu ya guys, karena kan aku nggak explore seluruhnya ya, karena kan emang fokus aku cuma di snorkeling. Jadi ya pas aku ke Bunaken itu aku cuman ganti baju sama beli ini gitu. Terus habis itu kita jalan-jalan ke Siladen. Di Pulau Siladen itu bagus banget, itu bener-bener kayak pantai private gitu, jadi kayak belum banyak orang yang tahu di sana. Jadi sana tuh nggak ada apa-apa ya guys, kayak tukang jualan pun nggak ada. Jadi ya udah cuman untuk menikmati pemandangannya aja. Dan di sana aku mencari kerang, banyak banget cangkang-cangkang kerang. Jadi kayak mungkin itu bekas-bekas kerang-kerang yang udah mati kali ya, jadi cangkangnya kan masih menyisa. Situ aku banyak banget nemuin cangkang-cangkang kerang yang bagus-bagus banget. Dan jujurnya aku bawa ke sini sebentar. Sebenarnya kan karena aku adalah pendatang, jadi kan aku nggak tahu ya guys. Jadi aku sebelumnya udah izin dulu. Aku izin sama pemilik, maksudnya bukan pemilik, maksudnya orang sana gitu. Kalau misalnya kerang ini boleh dibawa pulang nggak? Terus katanya boleh, nggak apa-apa. Aku takut kayak kenapa-napa kan, kayak maksudnya kita nggak pernah tahu kepercayaan orang-orang gitu kan, kayak takutnya nggak boleh atau apa gitu kan. Jadi kayak aku izin sih, aku udah izin dan emang boleh dibawa, nggak masalah. Ini lucu banget gak sih? Ini aku bawa dari Pulau Siladen. Ini oleh-oleh paling berharga sih menurut aku, ya lucu banget sumpah. Tuh kan aku bawa banyak guys. Nih tuh cangkangnya bagus-bagus banget, super lucu nih. Ini sama ini sama, ini persis banget sama yang ada di gelang aku. Ini kan gelang aku, ini aku temuin di laut, mirip ya, mirip banget, super gemes. Pokoknya aku jalan-jalan ke Siladen itu ya udah sih sebenarnya cuman kayak numpang bentar, terus bikin video foto-foto, terus juga ya udah kita berburu cangkang ini yang lucu-lucu banget dan bisa dibawa pulang. Jadi aku bawa pulang, cuma dari Manado aku pulang ke Jakarta, terus aku buat plastik ini gitu. Terus abis itu jadi aku tuh sempat pindah hotel dari Wisprime ke Luansa Hotel. Sebelum pulang, aku pulang di hari Minggu, jadi Sabtu itu aku check out dari si Wisprime itu dan pindah ke Luansa. Nah satu malam di Luansa itu aku bener-bener amazed banget sama hotelnya, itu bagus. Tapi yang saat ini masih aku kepoin adalah breakfastnya, karena aku belum merasakan breakfast di Luansa. Aku rencana di akhir Januari aku akan balik lagi ke Manado, ke kantor klien tersebut untuk final fieldwork. Nah jadi nanti aku akan nyobain sarapan breakfast di Luansa Hotel itu. Oh iya, aku tuh sempet pulang dari situ tuh kan aku kan flightnya itu jam 8 ya guys. Ya, aku flightnya itu jam 8, makanya kan aku bilang aku nggak sempet sarapan. Karena kan sarapan itu mulai jam 6, sedangkan aku kan flight jam 8. Nah, kalau misalkan aku jam 6 itu udah nyampe bandara kan, jadinya emang aku nggak sempet sarapan tuh. Nah, abis itu aku memutuskan untuk makan nasi kuning. Aduh, aku lupa banget lagi nasi kuningnya nasi kuning apa, tapi nanti akan aku cari, akan aku kasih tahu alamatnya, sama aku akan cari tahu tempatnya, namanya ke kalian buat kalian jadi referensi juga. Nah itu tuh enak banget, itu tuh terkenal banget di Manado. Itu emang nasi kuningnya enak. Jadi itu dia dibungkus pakai daun apa ya, aku nggak tahu lagi, kayak ketupat tapi kayak gede gitu. Nah jadi kayak dibungkus gitu, dalamnya itu udang
dalamnya itu abon sama telur rebus yang bulat gitu, dan itu main enak, mungkin nasi kuningnya tuh gurih. Jadi kan aku beli itu sekitar jam 5:30 ya kalau nggak salah, jam 5:30 atau jam 6 gitu. Nah aku tuh baru makan tuh siang karena kan aku flight ya, dan aku kayak agak mager gitu loh makan di dalam pesawat, jadinya ya aku simpen, aku taruh kabin gitu, jadi aku nggak bisa ngambil, jadinya ya udah aku makannya pas sudah sampai Jakarta. Sedangkan aku nyampe Jakarta itu sekitar jam 2-an, jadi aku baru bisa makan jam 2. Saya juga garing sih, jadi kayak udah dingin tapi garing gitu, jadi enak banget sih pokoknya. Aku nggak nyangka sih ada nasi kuning yang kayak gitu, maksudnya dia udah dingin tapi rasanya garing. Gimana ya, kan kalau nasi kuning kan lembek ya guys, lembek gitu, tapi ini garing gurih. Ya mungkin aku nggak tahu ya cara masaknya gimana, tapi karena mungkin dibungkus daun itu jadi mungkin rasanya lebih gurih ya, dan wangi sih. Jadi kayak walaupun udah dingin tetap masih wangi, masih enak, masih garing, enak pokoknya. Makanya sih nggak salah kalau misalnya dia rame gitu ya, maksudnya terkenal enak di Manado gitu guys. Oke, mungkin segitu dulu ya cerita tentang perjalanan liburan aku ke Manado. Jadi sebenarnya aku nggak ngerti ini bisa dibilang liburan atau enggak, tapi ya mungkin lebih ke curi-curi waktu untuk liburan di sela-sela kesibukan aku sebagai auditor. Jadi nanti akan aku ceritakan lagi kalau misalnya aku punya pengalaman indah lagi selama menjadi auditor dan jalan-jalan ke luar kota gitu ya. Jadi selama aku menjadi auditor, ini adalah perjalanan terjauh aku ya ke Manado, itu ke Sulawesi Utara gitu kan, keluar pulau gitu, karena aku biasanya cuman ke PP Bekasi Jakarta gitu, tapi ini klien terjauh aku di Manado. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai habis. Semoga videonya bisa memberikan manfaat apapun itu dari segala bentuk pandangan kalian, dan bye bye.